Ya, terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Saya kasih kesempatan satu orang aja ya, karena waktu yang mau bertanya. Kami persilahkan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan penjelasan Habib tadi, menjelaskan bahwa segala sesuatunya itu harus dengan cahaya, dan awal dari cahaya dan cahaya itu dari hati. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada saya di sini yaitu tentang amalan-amalan apa yang bisa memberikan kita, maksudnya memberikan cahaya kepada hati kita, sehingga ada cahaya dalam hati kita, kemudian tata cara untuk membersihkan hati kita, hati yang kotor. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ringkas karena waktu. Jadi yang pertama, bagaimana kita memberikan cahaya ke dalam hati kita. Para ulama mutasawwifun, para ahli tasawuf seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Talib Al-Makki, Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qusairi, Al-Imam Ibn Arabi, dan ulama-ulama lainnya dari kalangan para ahli tasawuf, ada mereka punya satu rumusan, satu teori tentang cara memperbaiki hati. Itu ada 3. Yang pertama namanya takhalli, pakai kha, takhalli. Jadi takhalli ini artinya kita mendeteksi hati kita yang ada penyakit. Kira-kira apa yang kita miliki di penyakit hati kita. Itu yang pertama dulu. Sehingga ada pepatah seorang filosof Aristoteles, disebutkan oleh Habib Syekh Al-Idrus dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Jadi di kitab tersebut mengutip ucapannya Aristoteles. Aristoteles ini memang ada perdebatan. Ada yang mengatakan beliau filosof saja, tapi ada yang mengatakan beliau filosof juga orang soleh. Bahkan ada yang berpendapat beliau seorang nabi, karena tokoh pemikir besar dunia pada waktu itu, Aristoteles. Di kitab Al-Milal wan Nihal dijelaskan masalah tersebut. Karya Al-Imam Syiristani. Ada 900 halaman kitab tersebut. Nah, itu disebutkan oleh Aristoteles dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Ini kitab tasawuf yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau mensarahkan judulnya saja itu butuh berjilid-jilid. Bukan isinya, judul kitabnya itu kalau dibahas, dikaji oleh para ahli tasawuf, para aulia, itu butuh berjilid-jilid, belum isinya. Di situ ada dikutip perkataan yang sangat baik, yang kurang lebih secara substansi, man lam ya'rif bidaihi lam ya'rif bi'ilajihi. Orang yang tidak tahu penyakitnya apa, maka dia tidak mungkin tahu obatnya. Kita dapat obat itu sakit dulu, kita tahu baru dapat resep. Datang ke dokter, sakit apa? Oh, saya nggak tahu saya sakit apa. Bagaimana dokter bisa berikan obat? Tapi ketika datang, kita sudah tahu penyakit kita. Saya datang dokter, saya sakit ini. Nanti diperiksa sama dokter. Oh sakit ini, obatnya ini. Begitu pula hati. Jangan dulu cari obat, cari penyakitnya dulu. Apa yang ada di hati kita? Ada penyakit sombong, ada penyakit ria, ada penyakit ujub. Maka ini dicari. Kalau ada, wajib dihilangkan. Penyakit sombong itu dosa. Yang Nabi katakan mustahil orang masuk surga kalau dalam hatinya ada penyakit sombong. Nabi yang katakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi katakan la yadkhulul jannata, hadza maf'ul muqaddam. Ya, dalam grammar bahasa Arab, maf'ul bih biasanya dia di akhir setelah fa'il. Tapi di hadis ini maf'ul bih didahulukan, la yadkhulul jannata. Maknanya apa? Dalam syarahnya
Minhaj karyanya Imam Nawawi mengatakan bahwa makna ketika jannah disebut oleh Nabi di awal itu maknanya tidak mungkin, mustahil. Jadi tidak mungkin orang sombong itu masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man fi qalbihi, tidak mungkin masuk ke dalam surga orang, sini fa'il, orang yang dalam hatinya ada seberat zarrah. Zarrah ini kalau kamus kontemporer, kamus kekinian, itu artinya atom. Kalau kamus para salaf, namlatun sogiratun, semut yang paling kecil. Jadi kalau ada dalam hati sifat sombong sebesar itu, ukurannya, kata Nabi, mustahil masuk surga. Na'udzubillah min zalik. Nah, kita cari penyakitnya dulu. Penyakitnya sudah ketemu, kita sudah buang semua. Sombong, pamer, sum'ah, ujub, iri hati, dengki, semuanya kita bersihkan, baru naik kedua, tahalli. Kita hiasi. Ini perkara yang tidak mudah. Sehingga orang sufi pertama yang diberikan gelar sufi, Dr. Profesor Enimeris Kimmel mengatakan dalam bukunya Mystic Dimension of Islam, itu adalah Imam Ja'far Shadiq. Ilmu yang seperti ini yang mempopulerkan adalah Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Juga disebutkan oleh Al-Imam Fariduddin Attar dalam kitabnya Tazkiratul Auliya. Kemudian yang terkenal dengan gelar sufi pertama kali menurut para ulama, salah satunya di kitab namanya Kashfuz Zunun, itu Abul Hasim As-Sufi. As-Sufi ini gelar pertama, As-Sufi. Meninggal pada tahun 150 Hijriah, di saat Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama, yaitu 150 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laula Abu Hashim As-Sufi ma'araftu daqiqar riya. Kalau tidak ada Abu Hashim As-Sufi, saya Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa mengenal penyakit riya dalam hati. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, murid daripada Imam Ja'far As-Shadiq, mengatakan saya ini tidak bisa mengenal halusnya penyakit riya dalam hati, kecuali saya kenal dengan sufi yang bernama Abu Hashim, baru saya tahu oh ternyata begini. Kenapa demikian? Karena menggunakan teori tadi, yaitu dia deteksi dulu apa sih penyakit yang ada di hati. Kalau sudah tahu, wajib dihilangkan. Kalau sudah hilang, naik yang kedua, tahalli. Tadi pakai kho, tahalli. Yang kedua tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Tadi ada sombong, dibuang itu sombong, diganti dengan apa? Tawadhu. Tadi yang bakhil, dibuang bakhilnya, diganti dermawan, dan seterusnya. Nah, setelah itu sudah dihiasi, tajalli yang ketiga, praktek dalam sosialisasi, dalam pergaulan, di dalam berucap, di dalam bertindak. Nah, ini yang membuat ruang dan peluang cahaya itu bisa masuk ke dalam hati kalau kita sudah sampai tajalli. Kemudian obat itu kan ada wali songo, tombo ati, ada 5 perkaranya. Obat hati ada 5. Ini sebenarnya ucapan ulama yang sudah lama, namanya Syakik Al-Balkhi. Ada yang mengatakan di dalam kitab Sifatus Safwah, karya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Nah, itu ucapan yang sangat populer cara mengobati hati, dan saya rasa sudah hafal semua itu. Tombo hati ada 5 perkaranya, baca Al-Quran dan seterusnya. Itu bagian daripada obat hati. Tapi yang paling penting yang tadi itu, tahalli, tajalli, kemudian ditambah dengan obat hati yang 5. Mudah-mudahan Allah Ta'ala obati hati kita, diberikan hati yang bersih, hati yang suci, dan terbebas dari segala dosa-dosa hati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.